Kisah mistis Kota Mati Tommy Soeharto, ada suara delman tentara hilang. Perumahan milik Hutama Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Perum Karawang Baru, dulunya merupakan kebun karet yang memiliki banyak kisah mistis. Kejadian mistis itu pun pernah dialami oleh beberapa warga yang tinggal di sana. Diketahui, perumahan tersebut sangat sepi. Saking sepinya, perumahan itu mendapat julukan Kota Mati Tommy Soeharto. Hidayat sebagai Ketua RT 31 RW 07, menceritakan bahwa ia pernah mengalami kejadian mistis di satu-satunya SD di perumahan tersebut. Saat ia tengah mencari kambingnya yang hilang pada tengah malam, ia berinisiatif mencari kambingnya di SD tersebut, karena terletak tepat di depan rumahnya. Dia punya WC, itu kan gak terurus, saya jam 12 malam ke situ, nyari kambing saya yang lepas. Kayak ada orang mandi, saya kan pertama gak sadar makanya nyamperin. Pas pertengahan jalan, baru ingat, itu kamar mandi kan gak ada airnya. Jelas Hidayat, pada tim Detik Properti, Rabu 22 Mei 2024. Cerita horor lain didapat dari salah satu warga bernama Yayan, yang menghuni rumah kosong di dekat lahan pertanian. Ia kerap mendengar suara-suara seperti orang berjalan, hingga suara pintu tertutup. Kalau suara dulu sih sering, kayak ada suara rolling door ditutup, suara orang jalan. Tapi kalau wujud gitu, belum pernah, kata Yayan. Warga lain ternyata juga mengalami hal yang sama, seperti yang diceritakan oleh Jubaida. Suka ada suara gitu, namanya juga kebun karet, ucap Jubaida. Selain itu, perumahan ini adalah tempat hilangnya tentara AS yang akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal pada April lalu. Lagi dicari, nggak ada di situ. 2 hari kemudian ada mayatnya di situ juga. Kayak diumpetin, kata Jubaida. Jubaida juga menceritakan bahwa terkadang ia mendengar suara delman. Kadang-kadang suara delman, kayak delman kencana, ujarnya. Suka keliling gitu kuda delman. Padahal mah, nggak kelihatan delmannya, lanjutnya. Karena kejadian tersebut, ia mengaku merasa takut kalau terdengar suara tapal kuda di sekitar rumahnya. Perumahan ini terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan Detik Properti, Rabu, 22 Mei 2024, akses yang kami lalui untuk masuk ke gerbang depan adalah melalui kawasan industri Kota Bukit Indah, dengan jalanan beraspal yang mulus. Tiba di kawasan Perum Karawang Baru, kesan pertama sudah kurang enak. Perjalanan kami yang semula mulus, kini tak lagi, karena jalan masuk komplek mulai tak beraspal. Kanan kiri jalan pemandangan kami dipenuhi rumput liar dan pepohonan tinggi. Ada 2 bangunan di gapura bercat pudar, dan sudah ditumbuhi tanaman liar, menambah kesan tak terurus. Ada sejumlah truk dan bus yang parkir sekitar gapura. Terlihat juga warung makan dengan bangunan yang terbuat dari kayu. Selanjutnya, tampak landmark perumahan yang masih berdiri kokoh dengan bentuk melingkar, dengan sejumlah patung burung. Namun, bangunan itu tak terurus, hingga terdapat rumput liar, dan coret-coretan. Melalui landmark, jalanan sudah mulai beraspal, tapi tidak terlalu mulus. Terdapat lahan luas di kanan dan kiri jalan, yang tumbuh rumput liar, dan pepohonan tinggi. Selanjutnya ada garapan sawah yang luas, serta beberapa gubuk petani. Rumah-rumah kosong baru terlihat ketika kami melalui sebuah pos keamanan, tak jauh dari gapura masuk. Ada sederet rumah di samping kanan jalan, yang sudah tak beratap, dan catnya pun sudah pudar. Masuk ke dalam perumahan, tampak banyak rumah tipe 36 yang kosong, dan bahkan sudah hancur. Sebagian besar tidak beratap, tak ada pintu dan jendela. Bahkan tembok sudah retak, keropos, dan hancur. Belum lagi kondisi rumah yang ditumbuhi rumput, lumut, bahkan pohon di dalamnya. Kami membayangkan bagaimana bila berada di rumah ini pada malam hari. Benar-benar pemandangan yang bikin bulu kuduk merinding. Pantas saja ada yang bilang bahwa perumahan ini kerap dijadikan lokasi syuting film horor. Meski disebut Kota Mati,
masih ada kehidupan di perumahan ini. Terlihat masih banyak warga yang menempati sejumlah rumah kosong yang ditambahi atap seng. Lebih dari itu, banyak rumah yang juga dibuatkan warung di bagian depannya. Dan juga masih ada segelintir rumah terurus dengan cat dan genteng yang utuh. Di tempat lain, terdapat sederet ruko 3 lantai yang terbengkalai. Ruko itu tampak tak terurus dengan cat pudar yang sudah dicoret-coret mural. Tak ada penyewa atau pemilik yang mengoperasikan usaha di ruko tersebut. Hanya ada beberapa unit ruko yang bagian bawahnya dijadikan hunian, warung, dan sekretariat oleh warga. Menariknya, perumahan terbengkalai ini masih memiliki taman bermain yang dihias dengan beberapa permainan dan cat warna-warni. Ada ayunan, perosotan, miniatur Tugu Monas, patung animasi Jepang, hingga tanaman yang dikelilingi ban berwarna. Tampak taman itu ramai dengan anak-anak sekolah bermain. Kehidupan juga tergambar dari sejumlah gapura yang masih berhiaskan HUT 17 Agustus 2023 lalu. Beranjak ke titik lain, pasar yang umumnya ramai dipadati orang juga terlihat kosong. Tulisan "Pasar Baru" yang sudah pudar pada bagian atap masih terlihat. Bangunan itu masih berdiri kokoh namun ditumbuhi dedaunan dan cat hilang. Lalu sebagian atap juga bolong.